Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin tadi maaf terlambat rapat eh, apa pembahasan roadmap. Izin Pak untuk kan ini kemarin itu jadi skemanya berubah Pak. mm-mm. Mas Rian itu minta laporan awal, laporan seperti yang biasa itu loh Pak, antara nanti laporan final. Jadi nanti mintanya itu sekali lagi untuk rapat Zoom kayak gini gitu. Kan kemarin itu Boleh. kan awalnya hanya konsultan aja. Heeh. Ternyata PPK-nya nggak mau Pak, mintanya ada laporan awal, laporan antara, sama laporan akhir Pak. Oh ya, Mm. Jadi kita nanti mungkin sekali lagi untuk Zoom ya Pak, ya untuk melengkapi ini apa namanya? proses. Pertanggungjawaban, Hmm. pertanggungjawaban proses gitu, Pak. Nah, kan laporan awal atau laporan pendahuluan sudah dulu Iya, pernah saya kirim. Nanti ya heeh, saya buat lagi lah. heeh. Kemudian kalau antaranya kapan? Waktunya dari segi waktu. Eh, jadi tadi itu eh, saya juga sudah berkoordinasi dengan Mas Pardi. Nah, nanti disesuaikan dengan ini aja, Pak, timeline waktunya aja akhirnya. Oh ya. Kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Adin. Katanya Mas Pardi juga udah koordinasi dengan Mas Oh ya. Heeh. Pak Adin Pak mengenai Din. ini gitu. Oh ya, ya, ya. Heeh, gitu, Pak. Nanti soal waktunya saya biar konsultasi sama dia ya. Iya, Oh, ini heeh. mungkin minggu depan. Dan saya Heeh. buat ya. Iya, heeh. Oke. Izin Pak untuk ini Pak, boleh di ini? Ya, anu si Ruth mana ya? Mohon Ruth, tayangkan Hadir, anu Pak. tayangkan apa PPT saya. Tapi jangan yang gede kecil-kecil aja. Nah, udah. Kita mulai ya. ya Pak. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Bapak Puji atau yang mewakili Mbak Jun, Bu Maria kalau hadir dan eh, teman-teman lain di Kemendes. Ini akan merupakan presentasi awal dari draft buku roadmap pelatihan masyarakat 2020 sampai 2024. Nah, harus kita pahami bersama, apa suaranya cukup jelas toh? Jelas Pak. Nah, harus kita pahami bersama bahwa kita menyusun roadmap ini katakanlah di akhir-akhir masa, apa ya, masa bakti lah, masa tahun program 2020 sampai 2024 di masa akhir. Padahal biasanya roadmap ini dibuat di eh, apa ya, di awal-awal lah. Sehingga benar-benar secara ideal bisa menjadi apa peta peta langkah atau peta jalan apa saja yang harus kita buat sampai 2024 karena 2024 mungkin akan berganti katakanlah mungkin apa ya pemerintahan lah gitu kemudian juga mungkin menterinya juga ganti dan lain-lain sehingga biasanya itu kemudian membuat membuat apa namanya program-program baru. Nah, yang eh, apa ya yang sesuai dengan visi misi menteri lah istilahnya. Tapi baiklah tidak apa-apa. Jadi mohon maaf nanti juga kita diskusikan posisi roadmap kita ini penting karena kita akan membuat di masa-masa rada akhir ini. Tidak apa-apa. Oke, roadmap saya selanjutnya selanjutnya roadmap saya itu ada eh,
5 bab, roadmap yang saya susun ada 5 bab. Rata-rata roadmap atau rencana itu pola isinya hampir sama, yaitu pendahuluan, lalu penjelasan tentang kebijakan, atau kadang-kadang dimulai dulu dengan analisis kondisi situasi dari tema roadmap yang akan dibuat. Kalau ini pelatihan masyarakat, berarti analisis kondisi tentang pelatihan masyarakat. Nah, tetapi ini di bab kita, saya buat bab 2 itu membahas kebijakan-kebijakan apa saja di Kemendes yang eh, langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan pelatihan masyarakat. Nah, kalau di pendahuluan tadi ada pelatar belakang itu biasa, lalu dasar hukum, maksud dan tujuan buku roadmap ini, sasaran buku roadmap ini untuk siapa, ini secara ringkas adalah untuk kita di BPSDM, Kemendes maupun mitra-mitra jejaringnya di daerah-daerah, di balai-balai pelatihan, balai besar dan balai besar, dan ruang link isi buku roadmap. Kemudian kalau kebijakan strategi itu adalah visi, misi, dan sasaran strategis. Nah, itu saya ambil dari um, visi misi kementerian, Renstra kementerian. Juga apa namanya Renstra kementerian tahun 2024 ada itu dokumennya dulu. Sasaran kemudian Renstra itu kemudian kan disusun oleh BPSDM dan unit-unitnya juga Renstra. Nah, dengan arti Renstranya BPSDM itu apa yang bisa mendukung visi misinya kementerian dari sudut pelatihan masyarakat. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang saya tulis di bab 2. Kemudian bab 3 kita baru memulai dengan analisis kondisi tentang pelatihan masyarakat dan metodologi roadmap-nya. Analisisnya ini tidak saya buat sendiri. Artinya saya mengambil atau mencuplai dari analisis-analisis yang pernah ada di dokumen-dokumennya di Atmas, BPSDM maupun kementerian. Nah, kondisi saat ini itu digambarkan ada tentang gambaran organisasi BPSDM, kemudian ada permasalahan bahwa lembaga-lembaga pelatihan kita itu belum terstandar dan jumlahnya relatif masih sedikit untuk melayani berapa ya ribuan desa atau eh, ribuan kader pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu sistem pengendalian mutu dan kualitas modul substansi programnya belum bagus. Kemudian 314 jangkauan pelatihan masyarakat kita itu ditengarai dari analisis-analisis sebelumnya adalah masih terbatas. Saya juga masih melihat kondisi itu. Artinya eh, apa BPSDM melalui Puslat dibantu dengan oleh balai besar dan balai pelatihan itu langkahnya itu masih kecil dibanding sasaran jumlah desanya yang sangat luas, baik desa eh, ter- desa perbatasan, desa tertinggal maupun desa yang sudah agak berkembang. Masih masih sangat terbatas oleh berbagai kendala-kendala yang ada, kendala organisasi, kendala SDM, kendala biaya mungkin, lalu kendala apa ya, eh, eh, materi tentang kualitas pelatihan. Nah, dampaknya itu hampir sama juga ya kapasitas pemerintahan desa pemerintah desa belum maksimal
sudah melakukan pemberdayaan, tata kelola pembangunan desa kemudian juga masih kurang diharapkan, dan buktinya masih banyak desa-desa yang tertinggal dan belum berkembang. Nah, tentu saja kemudian kita ikuti gini, roadmap itu atau Renstra juga itu setelah kita menganalisis kondisi, lalu kita punya kebijakan-kebijakan yang sudah kita tetapkan, lalu ke depannya itu ingin apa? Ke depan itu sebetulnya bayangan ke depan ini sebetulnya bayangan di akhir tahun 2024 itu kondisi pelatihan, kondisi masyarakat kita sebagai sasaran dari pelatihan masyarakat itu seperti apa? Nah, itu tentu saja analisis-analisis yang sudah ada itu ah, apa yang diharapkan itu tata kelola pembangunan desa makin berkualitas karena kadernya sudah lebih baik, dilatih dengan baik, pemerintahan desanya juga sudah dilatih dengan baik, masyarakat-masyarakat di situ sudah mendapatkan pelatihan yang yang berkualitas dan rutin mungkin gitu. Nah, itu aktor-aktor di desa seperti sasaran-sasaran pelatihan masyarakat itu kayak kader desa, eh, PSM di kecamatan atau di dinas, kemudian tokoh masyarakat, kelompok-kelompok itu pernah apa ya kualitasnya untuk memberdayakan masyarakat itu lebih baik gitu. Dan dampak terakhir dari itu semua adalah jumlah desanya tentu kita harapkan karena kita memiliki pelatihan masyarakat yang bagus, cepat, jangkauannya luas, masyarakat kita makin berdaya, berkapasitas kader-kadernya, entah kader desa, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, maka kemudian diharapkan desa mandirinya menjadi lebih banyak. Nah, sambil berproses tentu kita berharap bahwa lembaga pelatihan masyarakat kita semakin berkualitas. Berkualitas itu baik dalam segi substansinya, penyiapan materi-materi, informasi, juga berkualitas dari segi apa ya, jumlah, dari segi jumlah SDM-nya dan lain-lain. Nah, lalu eh, kita setelah tahu semuanya itu metode menyusun roadmap-nya apa gitu. Bagaimana? Nah, itu memang ada banyak yang metode saya ini mungkin agak berbeda, tapi ada juga yang sama dengan metode-metode yang sudah ada, yang pernah ditulis mengenai roadmap, entah roadmap BPSDM maupun roadmap pusat pelatihan masyarakat yang kemarin-kemarin. Tapi menurut saya yang kemarin-kemarin itu terlalu kompleks. Saya me- menyusun roadmap ini dengan beberapa empat metode yang kita uh, ya tiga, tapi kemudian ada satu tentang lalu penjelasan mengenai 341 apa sih roadmap itu sebetulnya, apa bedanya ada roadmap, ada renstra. Nah, kalau renstra itu perencanaan yang panjang, kompleks, tapi kadang-kadang dia tidak apa ya, tidak tidak detail sekali karena itu banyak sekali. Sementara kalau roadmap itu peta peta jalan yang sifatnya ringkas, ringkas sekali, bisa diikuti dengan cepat gitu dan lain-lain. Nah, kalau diibaratkan kitab itu eh, Renstra itu kitab induk, gitu. Roadmap itu kitab-kitab yang lebih kecil yang merupakan terjemahan dari kitab induk. Sehingga roadmap itu bisa ada roadmap pelatihan masyarakatnya, atau ada roadmap tentang apa
Desa 4.0, ada roadmap tentang sertifikasi eh, dan lain-lain. Yang semuanya tetap harus menginduk ke Renstra. Roadmap ini juga menginduk dengan Renstra-nya BPSDM. Roadmap ini tidak lepas sendiri. Harus saya buat, saya harus mencuplik dari sana karena ini roadmap ini merupakan apa ya, katakanlah kontraknya unit ini kepada BPSDM. Sementara roadmap BPSDM pasti akan menginduk pada Renstranya Kemendes karena BPSDM merupakan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Kemendes. Nah, lalu ada bisnis model Canva itu seperti juga yang kemarin, lalu lalu saya terapkan di sini, tapi lebih khususnya untuk pelatihan masyarakatnya. Bisnis model Canva itu maksudnya ada 9 tema yang apa namanya kita melihat unit apa ya problem bisnisnya di dalam pelatihan masyarakat itu apa toh gitu. Apa yang perlu kita kembangkan. Mereka mengusulkan model ini ada 9 bidang ya, kerjasamanya, substansi programnya dan lain-lain. Model ini memang diambil dari apa, dari ini, dari mereka-mereka yang mengembangkan di model bisnis ekonomi karena dianggap sangat strategis caranya, ya. Cara pemasaran, cara apa memperbaiki internal organisasi, kerjasama organisasi, kemudian bagaimana menjual produk. Karena kita juga akan ada nanti bagaimana kita caranya menjual pelatihan masyarakat itu lebih apa ya namanya lebih oke gitu lah. Baik melalui jajaran kita maupun kepada jajaran kita ke balai dan balai besar maupun ke publik gitu. Bisa universitas, CSR, apa NGO lain dan lain-lain. Nah, itu itu keuntungan dari model Canva. Lalu model kerangka kerja logis. Kerangka kerja logis ini atau logika framework ini model perencanaan yang sudah dikenalkan oleh Jerman lama sekali dan sudah diadopsi oleh pemerintah berbagai institusi pemerintah. Karena dulu pemerintah Jerman bekerja sama dengan banyak sekali bergerak dengan pemerintah, salah satunya di dalam bagaimana melakukan perencanaan. Kerangka kerja logis itu gini, kalau kita sudah mengenal situasi, kondisi, lalu mengenal apa kebijakan-kebijakan yang saya punya, misalnya tentang pelatihan masyarakat, dalam 5 tahun sebetulnya lagi itu yang kita harapkan apa? Renstar juga bicara modelnya apa yang ingin kita capai 5 tahun ke depan dengan kondisi seperti ini, dengan potensi yang kita miliki. Harus dirumuskan 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Nah, kemudian baru diturunkan tahap-tahapnya secara logis. Ya, logis itu bagaimana? Karena tujuannya, goalnya seperti ini, sasarannya seperti ini, objektifnya seperti ini, programnya apa saja, kegiatannya apa saja. Ini harus logis, harus apa namanya, ada ukurannya juga. Ya, itu makanya disebut kerangka logis, logical framework. Artinya, model kayak ini sudah diterapkan oleh Renstra dimanapun modelnya kan itu karena memang dulu pernah lama sekali pemerintah Jerman bekerja sama dengan Indonesia tentang perencanaan ini. Jadi semua kegiatan yang harus kita lakukan itu harus ada kaitannya atau bermanfaat bagi pencapaian yang sudah ditetapkan dalam 2024 atau mungkin ada yang jangka panjang dan lain-lain. Harus ada kontribusinya, perkiraan kontribusinya yang logis itu. Nah, itu kerangka kerja logis. Lalu yang metode terakhir itu research based management. Manajemen itu gini, harus terukur gitu. Semua semua kegiatan itu harus terukur.
harus yang ini memang benar-benar memberikan kaitannya. Kegiatan ini memang harus benar-benar memberikan kontribusi kalau tercapai kepada capaian ini, sasaran apa atau program ini, tujuan program ini. Kalau program ini saya kerjakan sesuai yang dengan dokumen ini, mestinya harus berkontribusi terhadap tercapaiannya tujuan strategis atau goal jangka panjang. Nah, itu semuanya harus apa? Ada dampak, ada ukuran dampaknya atau diperkirakan berdampak. Oleh karena itu teorinya memakai result based management. Semua ini untuk sebuah tujuan. Nah, itu sampai bab 3. Nah, bab 4-nya itu rumusan si roadmap itu sendiri yang semuanya itu mempertimbangkan masukan dan segala penjelasan di dalam bagian 3 maupun bagian 2. Nah, di situ ada, kita tulis lagi tujuan serta strategis tahun 2024 itu kayak apa rumusannya, kemudian sasaran strategisnya yang akan ingin dicapai atau ingin dilakukan apa saja, 412, terus kerangka pikir roadmap-nya seperti apa. Nah, itu ada 6 sebetulnya sasaran strategis yang ingin kita lalui. Ada 6. Ini saya ambil juga dari materi-materi yang pernah ada di BPSDM dan di Puslat gitu. Jadi pernah dirumuskan ada 6 sasaran strategis lah. Nah, itu bisa Anda baca sendiri, ada penyusunan program dan pengembangan kurikulum, kemudian nomor 2 pelaksanaan pelatihan masyarakat, program pelaksanaan, kemudian pengembangan kelembagaan dan SDM-nya, lalu kemudian standarisasi modul-modul dan materi-materi lain, lalu pengembangan kerjasama internal maupun kepada eksternal, ada 6 kerangka strategis. Lalu yang terakhir teknologi digital, itu yang kerangka strategis yang kira-kira paling berkontribusi terhadap pelatihan, kira-kira lah ya, paling terhadap pengembangan pelatihan masyarakat 2020 sampai 2024 sehingga nanti bisa mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir 2024. Di masing-masing 6 sektor strategis ini ada programnya, ada program aksinya. Ada yang 2, ada yang 1. Nanti kita lihat. Nah, di setiap program aksi ada rencana aksinya. Nah, itulah kerangka logisnya. Ada rencana aksi mendukung program aksi mendukung uh, sasaran strategis. Dari semua sasaran strategis diharapkan mendukung tujuan strategis atau kalau di dalam perencanaan umumnya itu disebut goal atau tujuan jangka panjang. Tapi orang-orang pemerintahan lebih suka menyebutnya ada tujuan strategis, sasaran strategis. Tapi kalau di program-program lain, apalagi program CSR atau NGO itu goals gitu, tujuan jangka panjang atau capaian. Oke, selanjutnya Mbak, Mbak apa ya anunya sekarang? Oke. Nah, itu ingin saya tulis bahwa ini apa ya? Dasar-dasarnya bagian saya menuliskan roadmap ini. Ada laporan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2001. Itu saya punya dokumen-dokumennya ya disupport oleh teman-teman di Kemendes. Ada rencana strategis BPSDM 2001-2025, ada pertemuan training net assessment, lalu ada Permendes nomor 9 2016 tentang pelatihan masyarakat, lalu ada
peraturan Menteri Desa tentang organisasi dan tata kerja, lalu ada ini apa rencana strategis Kemendes 2020-2024 itu juga saya pakai, saya juga punya dokumen dan dokumen terakhir roadmap pelatihan masyarakat yang pernah diberikan kepada saya 2024, tapi dia versinya lebih condong kepada Making Indonesia 4.0. Jadi banyak banyak ya meskipun menyangkut kan sebagian dari tulisan saya di roadmap ini mengambil juga dari situ, tapi saya apa tidak ya hanya tidak fokus sekali pada Making Indonesia 4.0 yang berbau lebih pada di digital. Karena di situ dia lebih banyak membahas kelihatannya pelatihan masyarakat itu cenderung dibawa kepada pelatihan-pelatihan yang virtual gitu, pelatihan-pelatihan yang online. Padahal tidak bisa online saja. Kita harus tiga-tiganya, konvensional, online, dan blended. Pun digitalisasi ke depan sangat penting dan juga kita sarankan di roadmap yang kali ini, tapi juga tidak meninggalkan yang konvensional yang sudah kita lakukan. Terus Mbak, ini kerangka pikirnya itu tadi yang di bab 3 itu kalau digambarkan secara visual seperti ini, jadi ada kondisi saat ini di sebelah kiri ada instrumen kebijakan itu Renstra Kemendes, Renstra BPSDM dan peraturan-peraturan yang lain. Lalu di sebelah kanan itu ada dukungan strategis itu ada Ada banyak sekali di Kemendes, di BPSDM juga yang ya sudah bisa kita di bagian dari program Kemendes, tapi bisa kita adopsi atau kita kerjasama seperti Universitas Desa ya kalau nggak salah. Universitas Desa ada, digital desa ada. Kalau apalagi itu mungkin di unit lain, tapi bisa sangat membantu pengembangan pelatihan masyarakat. Berdasarkan tiga kondisi ini, lalu apa yang ingin kita capai di 2024 atau pasca 2024 itu lalu kita rumuskan tujuan strategis. Kalau tujuan strategisnya sudah, lalu kita sasaran strategis, program aksi, kegiatan aksi. Ya semuanya itu mendukung juga untuk penyelesaian atau pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya, nah dari berbagai dokumen itu saya menemukan bahwa pelatihan masyarakat, tujuan strategis pelatihan masyarakat di 2024 kalau bisa dirumuskan secara ringkas itu adalah terwujudnya kader pemberdayaan masyarakat desa atau KMD dan kelompok sasaran masyarakat lainnya. Itu bukan saja kader, tapi ada perangkat desa, ada tokoh masyarakat, dan lain-lain, Karang Taruna, ya, dan lain-lain, yang mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat pedesaan, sehingga menumbuhkan desa yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan warga desa, dan penurunan kemiskinan desa. Ini saya ambil mungkin dari peraturan menteri atau keputusan menteri tentang pelatihan masyarakat. Itu ada rumusannya itu. Pelatihan masyarakat itu tujuannya ini ke kader, bagian dari masyarakat, pemerintah desa dan lain-lain. Lalu juga saya temukan ada 6 sasaran strategis yang sudah ada, yang bisa kita ambil dari berbagai hal, termasuk di dalam peraturan tadi tentang pelatihan masyarakat, ada juga di bagian-bagian yang dijelaskan di Renstra Kemendes, ada juga bagian-bagian yang dijelaskan di dalam Renstra dan roadmap-nya BPSDM, ada 6 topik sasaran strategis yang sangat berkaitan dengan pelatihan masyarakat. Yang tadi kita bahas juga di depan itu, yang menjadi akan kita pilih menjadi bagian-bagian di dalam buku roadmap itu. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat, pelayanan
pelaksanaan pelatihan masyarakat, 3 penguatan kelembagaan SDM dan pelatih masyarakat, pengembangan standarisasi modul pelatihan masyarakat, pengembangan kerjasama lintas lembaga institusi untuk pelatihan masyarakat, dan pengembangan teknologi digital dalam pelatihan masyarakat. Itu 6 sasaran strateginya. Ayo teruskan, Mbak. Nah, lalu ini artinya kalau eh, saya membuat PPT ini ringkas sekali karena apa namanya roadmap-nya ada 57 halaman, ya saya harus pilih mana saja yang paling apa namanya paling paling relevan, sehingga lalu saya ambil yang bab 4 saja, ini bab yang terakhir. Lalu yang ini saya jelaskan di apa namanya ya, masing-masing sasaran strategis itu di bawahnya apa program aksi dan kegiatan aksinya gitu. Nah, sasaran strategi satu, penyusunan program pengembangan kurikulum, itu program aksinya yang pertama penerapan pengembangan asesmen kebutuhan pelatihan masyarakat. Kemarin memang sempat saya itu mendengar kabar bahwa PNA itu akan apa ya, seperti tidak, kalau tidak salah tidak digunakan lagi, apa tidak diterapkan lagi. Nah, kalau memang tidak diterapkan lagi, tetapi apapun namanya, yang namanya asesmen kebutuhan pelatihan itu tentu sangat penting. Kalau tidak, lah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelatihan ini akan judulnya A, temanya A, apa dasarnya menyusun apa namanya menyusun materi itu atau jenis pelatihan itu. Bahwa namanya bukan TNA mungkin saja, tapi pada prinsipnya dia merupakan sebuah asesmen sebuah kebutuhan pelatihan. Mau namanya misalnya kajian awal pelatihan, monggo, mau namanya apa saja, tapi pas dia seperti itu. Nah, balai-balai besar dan balai-balai pelatihan apalagi Puslat, Mas, dan BPSDM harus punya metodologi yang rutin dilakukan untuk mengasesmen kondisi masyarakat kita itu butuh dilatih apa. Tuh, butuh dilatih apa. Bisa saja ini sangat berbeda-beda dulu kalau, tapi kalau kita berbicara tingkat kementerian, memang kementerian harus membuat sebuah yang seragam. Sebetulnya misalnya saja pelatihan tentang BUMDes itu seragam, pelatihan tentang BUMDes. Semua tempat akan seragam. Tetapi pelatihan tentang pengembangan kelompok lahan gambut misalnya, itu hanya cocok yang punya adalah Banjarmasin. Ambon tidak cocok. Nah, itulah dan di pelatihan kita ini kita akan apa kelihatan nanti secara tidak sangat tegas, tapi membedakan antara apa modul-modul kewajiban pusat yang merupakan masalah dari seluruh wilayah, tapi ada modul-modul yang kontekstual yang perlu dikembangkan oleh pusat-pusat pelatihan masyarakat di balai besar. Misalnya kalau di Ambon dan sekitarnya, ya tentu dia akan mengembangkan pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan, cocok mungkin, atau kelompok-kelompok di pasca panen nelayan gitu. Ya, itu nah, itu perlu dikembangkan. Bisa dia ada TNA, dulu balai besar menerapkan metode baru sesuai dengan perkembangan yang ada. Dia dokumen TNA yang terupdate, tentu saja lalu diikuti dengan pelaksanaan TNA secara rutin di balai besar dan balai pelatihan. Selanjutnya masih di anu satu apa namanya eh, saran strategi satu, tapi program aksi yang kedua, perencanaan pelatihan, pengembangan kurikulum dan modul. Artinya setelah di TN di need assessment, lalu harus disusun program pelatihan, program pelatihan yang apa, yang yang
yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan itu tadi ya, tersusun perencanaan program pelatihan tahunan beserta kebutuhan anggarannya, tersusun dokumen kurikulum atau silabus pelatihan dari setiap pelatihan yang masyarakat, baik JPL-nya, metodologinya, jumlah peserta, rencana sasarannya, rencana tempat pelatihan, dan lain-lain. Tersusun buku standar teknik penyusunan modul pelatihan. Nah, ini saya tulis karena ini nomor 3 ini sudah kita lalui. Anunya buku standar penyusunan modul itu sudah ada. Itu yang tadi saya maksud karena kita menyusun roadmap ini rada di belakang. Sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Puslatmas tentang yang kemarin-kemarin juga harus diakomodir dong. Kalau enggak nanti malah repot loh. 2024 kok enggak ada kamu penyusunan modul padahal ini produkmu ada gitu ya. Moga-moga tahu maksud saya ya. Karena kita di akhir-akhir nah, kemudian kegiatan aksinya ya penyusunan dokumen rencana program tahunan yang harus dilakukan secara rutin. Program tahunan itu tidak perlu harus tentu program baru atau kegiatan baru, bisa saja melanjutkan yang lama, tapi harus disusun tahunan. Kemudian menyusunan buku standar teknik penyusunan modul pelatihan masyarakat, nah, sesuai kebutuhan perilaku dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini sudah rencana strategis kedua. Jadi nampaknya di rencana strategis itu ada aksi, dua program aksi terutama. Tapi ada kemudian ada beberapa rencana aksinya. Ini yang kedua itu pelaksanaan pelatihan masyarakat. Terlaksana seluruh pelatihan masyarakat yang sudah direncanakan sampai tahun 2024 dengan total seluruh target peserta sampai berapa. Kalau memang perlu dicantumkan oleh teman-teman, atau oleh kita semua bahwa tahun 2024 itu mau berapa targetnya yang kita latih baik oleh pusat maupun dengan daerah-daerah. Berapa orang? Karena ini juga penting untuk apa ya? Untuk capaian kuantitatif sampai tahun 2024 ini kita mau melatih berapa misalnya berapa kader ini, berapa apa namanya kader yang terkait dengan BUMDes sehingga nanti totalnya akan berapa orang. Terlaksana seluruh jenis pelatihan masyarakat yang sudah tersusun yang berupa pelatihan penunjang sesuai konteks lokal itu yang saya maksud. Ada pelatihan yang sifatnya prioritas kementerian dan pelatihan yang berupa sesuai konteks lokal. Meskipun ini banyak dilakukan mungkin ya oleh balai pelatihan di daerah, tapi kan dia datanya atau targetnya harus didiskusikan dengan pusat. Mungkin sudah ada juga ini targetnya oleh teman-teman di pusat. Karena mungkin kemarin-kemarin sudah pernah dipikirkan, hanya belum terumuskan menjadi sebuah buku roadmap seperti ini. Sehingga ini tinggal mengisi. Kalau memang perlu ya, kalau memang perlu ditantumkan jumlah sasaran orangnya atau berapa pelatihannya. Kemudian tersedia dokumen standar uh, yang lain. Target aksinya ya pelaksanaan seluruh jenis pelatihan, prioritas pelaksanaan seluruh rencana pelatihan sesuai kontrak lokal, penyusunan dokumen-dokumen laporan, semua jenis dokumen laporan pelatihan di pusat, daerah maupun daerah, kemudian apa pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan kapasitas tenaga pelatihan masyarakat. Selanjutnya, ini strategis dua, program kedua itu membangun kerjasama dan peran serta masyarakat. Itu disarankan di dalam pelatihan masyarakat maupun dokumen-dokumen yang lain itu adanya perwakilan masyarakat desa menjadi pelatih. Jadi kita membuka peluang kepada masyarakat desa ya yang tentu saja berbakat dan berpengalaman untuk menjadi pelatih di kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh sebetulnya Kementerian Desa dan jaringannya. Kemudian itu berapa?
Jadi ini peluang untuk mengembangkan kerjasama dan peran serta masyarakat. Lalu adanya pihak-pihak pemerintah desa yang berinisiatif melakukan pelatihan masyarakat, tetapi memakai apa ya, apa kalau yang pertama ini Kemendes tapi mengundang eh, sumber dari desa, yang kedua itu pemerintah desa yang mengelola pelatihannya, kemudian gitu. Kemudian yang ketiga terjadinya pelatihan mandiri, pelatihan yang diinisiatifi oleh pemerintah desa, tetapi mengundang eh, Kemendes atau balai untuk menjadi pelatihnya, sehingga dananya adalah dana desa. Nah, kiranya itu mungkin perlu juga kita kembangkan, karena sehingga begini maksud saya, pelatihan masyarakat itu tidak hanya tergantung kegiatannya Kemendes, apa yang sudah dirancangkan oleh Kemendes. Kita sudah rancangkan tahun ini disuruh kayak misalnya untuk di seluruh ya ada 200 jenis pelatihan dari Kemendes. Ternyata desa juga mempunyai inisiatif dari dana sendiri dengan mengundang Kemendes sebagai narasumber itu ada sampai 50, 75 totalnya ya pelatihan masyarakat. Nah ini kan apa sebetulnya akhirnya jumlah pelatihan yang atau yang kita layani itu jauh lebih besar dari yang kita rencanakan. Biasanya terjadi begitu. Nah, itulah tujuannya membangun kerjasama. Gitu. Yang kedua berikutnya ya. Nah, evaluasi tentu saja apa ya, ini program-program yang sangat penting untuk kita kembangkan mengenai evaluasi pelatihan sehingga saya kira mungkin sudah ada mekanisme yang baik di balai untuk melakukan evaluasi pelatihan. Kemudian selanjutnya saja. Nah, yang ketiga itu pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan. Ini terutama kita akan mengembangkan diri kita sendiri internal Kemendes atau internal Puslat dengan balai besar dan balai pelatihan. Salah satunya adalah tersedia PSM dan staf yang semakin memadai. Karena analisis kondisinya itu diperhitungkan bahwa PSM kita jumlahnya sangat terbatas di daerah-daerah sangat terbatas sehingga apa karena jangkauan pelatihannya mungkin menjadi sangat terbatas juga. Itu perlu menyusun materi-materi tentang GOT untuk PSM dan lain-lain. Tersusun modul peningkatan kapasitas pelaksana pelatihan seperti yang kemarin. Nah, karena sudah kita lakukan, kan, harus kita masukkan dalam roadmap. Meskipun ini di tengah jalan, tapi itu sudah produk kita. Kemudian terlaksana semua jenis pelatihan untuk para tenaga pelatihan kita. Nah, tentu saja rencananya aksinya menambah jumlah PSM, pelaksanaan TOT Master of Training, pengiriman para PSM dari BPSDM ke unit-unit lembaga lain, baik antar KL, universitas, maupun lembaga pelatihan terpercaya lainnya. Jadi ada kesempatan PSM-PSM itu bisa belajar ke KL-KL lain atau ke pusat-pusat training yang lain, gitu, yang terpercaya. Kemudian pelaksanaan TOC, baik ini pengembangan kelembagaan ke aksi tiga, yang dua pengembangan kelembagaan dan pembinaan pelatihan masyarakat. Artinya apa ya? Adanya pemantauan lah, gimana kok kita memantau pengembangan kelembagaan kita, kelembagaan pelatihan ya. Nah, ini tentu saja kita membutuhkan regulasi-regulasi yang mendukung, pedoman-pedoman yang tersedia kalau di dalam pelatihan apa 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 eh,
keputusan Menteri tentang pelatihan masyarakat itu ada pedoman pembinaan pelatihan, pedoman penyusunan rencana program pelatihan, pembinaan pengembangan SDM, nah, yang tadi pengembangan pendidikan sarana dan prasarana dan pembinaan upaya pengendalian pelatihan. Nah, rencana aksinya ya menyusun regulasi-regulasi, menyusun dokumen-dokumen standar. Selanjutnya masih apa yang ketiga, kalau pemantauan dan pembinaan produktivitas alumni pasca pelatihan ini kita susun karena disarankan juga di apa keputusan Menteri tentang pelatihan masyarakat itu bahwa alumni-alumni itu harus dipantau dan dibina. Dia bagian dari proses pemberdayaan, gitu. Karena tugas puslat tidak hanya menciptakan atau memberikan pelatihan saja, tapi membina dia tetap supaya pelatihan yang bermanfaat. Nah, ada standarisasi pemantauannya. Terlaksana kegiatan pemantauan secara rutin berkala. Pemantauan juga bisa dengan membentuk forum-forum komunikasi, baik yang dilakukan secara tatap muka, online maupun blended. Jadi forum-forum komunikasi bagi para apa namanya para alumni pelatihan itu perlu kita kita apa ya kita perjaga jaga terus. Nah, kemudian selalu membuat dokumen-dokumen laporan. Saya sangat teringat karena ibu saya dulu itu ini kader keluarga berencana. Hampir setiap bulan kader di Jogja, di Sleman, itu ada pertemuannya dari BP apa BKKBN itu zamannya Soeharto dulu. Kader-kader ini aktif sekali karena diikutkan dalam pertemuan rutin. Waktu itu tentu harus dengan offline ya, tapi sekarang kan kita bisa kerja. Itu sebetulnya yang membuat para kader-kader ini apa ya terbangun terus untuk melakukan pemberdayaan, tidak lupa pada tugasnya. Nah, saya juga tahu di KPMD itu ada peran dan tugas KMD, KPMD. Ibu saya itu dulu waktu jadi kader juga ada peran dan tugas kader keluarga berencana. Jadi dibina terus, dipantau terus oleh program dia apa kepala programnya. Nah, sehingga ini yang menjadi pembinaan produktivitas alumni itu penting. Kalau tidak, eh, jangka waktu pelatihan itu diingat oleh kader itu berapa? 6 bulan menurut saya atau 3 bulan sudah hilang gitu. Ya perlu di. Nah ini yang perlu kita apa menekankan ada apa namanya ada indikatornya, ada rencana aksi yang bisa dilakukan. Lanjut. Kemudian yang keempat itu standarisasi modul-modul pelatihan masyarakat saja. Karena pelatihan masyarakat itu maka ini ada 8 modul yang harus disusun dan itu sudah kita lakukan. Bagian ini karena bagian dari apa namanya. Mungkin nanti ada yang lain-lain. Kemudian terlaksana standarisasi pelatihan masyarakat sesuai dengan tema-tema standarisasi yang dimaksud di seluruh balai. Nah, kemudian rencana dan buku standarisasi, sosialisasi standarisasi pelatihan. Jadi dimaksud ke seluruh balai besar dan balai pelatihan. Nah, misalnya itu kita ambil kemarin itu sempat terdiskusikan misalnya bagaimana cara melakukan penilaian peserta pasca di akhir pelatihan. Metodenya apa, caranya bagaimana. Pusat sudah menyusun standarisasi penilaian dan kelulusan. Nah, jangan sampai di daerah-daerah itu ya menilai atau menyusun penilaian kelulusan dengan standarnya sendiri-sendiri, tidak mengikuti standarisasi pusat. Memang mungkin tidak akan ada yang mengecek itu, tapi itu merupakan nilai-nilai kita. Bagaimana pusat sudah buat kok di daerah bikin sendiri-sendiri? Bisa kita bilang dong, berarti standar kita tentang penilaian ini seragam dan tidak berkualitas. Karena beda-beda. Orang lain mungkin tidak tidak menilai sampai di situ, tapi ini bagi kita sendiri saya kira sangat perlu. Jangan jangan Ambon buat sendiri, meskipun ada standar
standar pusatnya. Nah, problemnya mungkin kita belum berikan sosialisasi secara lebih baik. Selanjutnya, 5 itu pengembangan kerjasama lintas lembaga dalam pelatihan. Ya, ada platform desa digital harus terbangun dengan lebih baik. Ada platform universitas desa kalau nggak salah ya. Bisa kita kerjasama dengan mereka. Terbangun juga kerjasama dengan universitas-universitas negeri maupun swasta yang berkualitas, yang juga concern terhadap pelatihan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Saya kira banyak sekali ini, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kayak Universitas Hasanuddin di Sulawesi, Universitas di Sumatera Utara itu saya kira punya. Lalu ada juga eh, kerjasama di bidang dengan CSR. Sekarang banyak sekali CSR yang berkualitas, yang juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin ada baiknya kita membuka peluang ke sana karena pernah masalahnya itu mungkin dengan demikian kita itu jangkauan pelatihan masyarakatnya itu menjadi lebih luas. Kerjasama ini tentu saja bisa kerjasama dalam hal penyusunan modul, kerjasama dalam hal narasumbernya, dan juga kerjasama dalam hal pembangkitannya. Nah, banyak hal. Oleh karena itu perlu disusun buku pedoman kerjasama. Kalau ada CSR ini bekerja sama dengan Puslat atau BPSDM, apa dia segera tahu dan bisa bisa apa namanya apa akses di websitenya Kemendes atau Puslat. Oh, kalau mau kerjasama dengan Puslat soal ini toh prosedurnya. Dia ada pedomannya gitu. Pedoman. Meskipun akan ada kontak selanjutnya, tapi itu sudah memberikan gambar mereka. Rencana aksinya tentu saja penyusunan pedoman, bekerja sama dengan platform-platform yang ada di Kemendes, maupun melakukan pendataan kepada berbagai pihak eh, lintas instansi lembaga. Selanjutnya, yang 6 itu pengembangan teknologi digital dan pelatihan masyarakat. Tersedia sarana dan prasarana untuk pengembangan database dan informasi digital. Ini juga kemarin dibahas di pelatihan di materi pelatihan apa materi untuk para pelaksana. Mereka harus mampu menjadi operator database pelatihan masyarakat. Ada buku panduan pembuatan database-nya harus kita buat sehingga database-nya itu relatif hampir sama yang pokok dan yang merupakan prioritas daerah atau minat daerah silahkan. Jadi di Ambon, di Banjarmasin, di mana itu database-nya hampir sama, hanya pembedaannya nanti mungkin di minat masing-masing, di konteks lokal masing-masing. Kalau adanya tenaga yang memiliki kapasitas tentang database, terus tersusun database digital dari semua jenis pelatihan yang bisa diakses oleh publik, judul pelatihannya apa, pokok bahasanya apa, buku-buku perdomannya apa. Nah, kemudian juga ada database PSM atau fasilitator. Tentu saja mana yang bisa diakses oleh publik dan mana yang tidak boleh bisa ditentukan sendiri oleh internal di situ. Kemudian tersedia webtik tentang segala aspek dari pelatihan masyarakat. Kemudian memproduksi podcast ya, podcast dan atau YouTube yang terkait dengan pelatihan masyarakat yang bisa diakses oleh publik. Jadi saya kira sudah mengarah ke sana, tapi mungkin kita perlu menjadi apa ya terprogram dengan baik. Terakhir kayaknya sekarang, nah ini program aksinya, saya kira ya hampir sama. Terakhir, Mbak, yang terakhir. Nah, seperti saya bilang tadi, roadmap ini dibuat di tahun-tahun akhir masa kerja 2024. Sehingga sebagian isu berupaya mengakomodir program aksi dan rencana aksi yang sudah terjadi. Jangan sampai yang sudah terjadi itu sama sekali
tidak masuk di dalam roadmap ini gitu. Tahu ya, mungkin maksud saya. Jadi, nah, oleh karena itu pada diskusi ini, mari kita, saya mohon masukan berupa rumusan program atau informasi lain yang mungkin belum dimasukkan, tapi yang hanya berkait dengan pelatihan masyarakat. Waktu kemarin saya menyusun roadmap ini, pertama-tama pikiran saya terlalu luas. Ada standarisasi, ada sertifikasi, ada apalagi yang lain-lain. Ternyata konsultasi dengan Pak Jun dan lain-lain itu tidak Pak, yang ringkes saja soal khusus pelatihan masyarakatnya saja, seperti yang pernah kita Bapak ikuti di sini atau diskusikan di sini dulu-dulu gitu. Ya, lalu tercetuslah konsepnya seperti ini, roadmapnya. Yang sebenarnya ini lebih pada di unit kegiatan mungkin ya, pelatihan masyarakat. Saya kira seperti itu eh, presentasinya. Ya, mari kita diskusikan. Moga-moga apa roadmap kita menjadi lebih baik. Begitu Mbak Jun, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Elip. Ya, Mungkin teman-teman ada yang mau memberi tanggapan tentang ini. Silakan. Jadi roadmap ini kemarin kenapa kita buat di akhir 2023 ini karena kemarin itu ada temuan di 2002 apa namanya eh, tentang puslat SDM yang belum ada roadmap pelatihan. Kemudian di 2002 itu karena ada pemotongan anggaran, jadi kita belum sempat melakukan roadmap dari 2020 itu kan ada pemotongan di 2021, kemudian di 2002, nah baru di 2002 itu ada temuan Ijen mengenai roadmap ini. Kemudian di 2003 ini baru kita tindak lanjuti. Apakah teman-teman ada yang usul atau tanggapan tentang roadmap ini? Silakan. Halo. Izin Mbak Juni, Iya, kalau boleh menanyakan tadi paparannya Pak Elif, kalau nggak salah menjelaskan apa namanya model bisnisnya model Canva ya Pak. ya, Sustainable nih. Eh, saya boleh tahu nggak alasan ngambil model Canva Pak? Itu aja mungkin Mbak Juni. Terima kasih Pak Elif dan Mbak Juni. iya. Terima kasih. Eh, model Canva itu sesungguhnya model analisis bisnis yang dikembangkan oleh para apa ya istilahnya ya, bukan pebisnis tapi orang-orang yang bergerak di bidang bisnis. Nah, lalu orang-orang yang bergerak di bidang sosial, ada apa ya, ada lembaga-lembaga ini internasional di kayak World Bank atau lembaga-lembaga pembangunan sosial. Lalu pemerintah juga melihat bahwa model itu penting gitu dan sangat strategis, ringkas, anunya jelas, sehingga dia diadopsi oleh banyak program-program pemerintah maupun NGO gitu. LSM. Karena di dalamnya itu ada analisis bahwa misalnya program apa ya ya program stunting misalnya, atau program pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu dianggap sebuah kegiatan bukan bisnis, tapi prosesnya seperti bisnis. Apalagi pelatihan masyarakat. Tentukan sasarannya siapa, satu.
Kemudian eh, target untuk sampai ke sasaran itu apa pelayanan kita. Kalau di bisnis mobil ya pelayanan kita memberikan apa namanya porting gratis, apa servis gratis. Nah, pelatihan masyarakat itu apa pelayanannya? Tentu saja diakses dengan mudah. Kemudian bisa apa ya, dipelajari dengan mudah dengan apa apa akses publik. Kemudian kerjasamanya mudah dan lain-lain. Nah, itu ada 9 aspek di dalam Canva itu yang sangat penting bagi kita untuk memperluas wawasan kita lah. Nanti waktu kita menyusun Renstra atau menyusun map atau menyusun program itu makin jeli, istilahnya itu makin jeli sasarannya apa yang lalu kalau kita mau memberikan pelayanan mau apa yang lebih baik gitu misalnya Yamaha itu penjualannya sangat tinggi apa brandingnya gitu. Jadi ini kayak branding. Ya kita harus menggunakan branding Yamaha semakin terdepan dong. Lah untuk menjadi terdepan, untuk menjadi pusat pelatihan terdepan, puslat harus ngapain? Itu yang membuat kita harus menjadi misalnya ya PSM-nya pelatihnya harus mantap-mantap dong. Nah, itu analisis itu bisa dibantu memakai Canva karena menganggap 9 poin di Canva itu adalah kerja. Karena kita juga menganggap mengembangkan pelatihan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ini bisa dianggap kerja bisnis, bukan bisnis uangnya, tapi bisnis apa ide-idenya, bisnis strateginya, kayak gitu, Mas. Kira-kira singkatnya lah, Mas. Mas siapa tadi Hermanto ya? Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Itu, penjelasannya. itu kira-kira. Dan mulai banyak itu dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ada lagi analisis lain yang diambil dari bidang lain. Logical framework itu sesungguhnya model analisis yang dipakai oleh militer. Jadi kalau di sana ada sekian musuh, jaraknya sekian ribu kilometer, lalu kita punya tenaga sekian, kita punya alat apa, kita punya digital, digital desa, universitas desa, lalu kita boleh apa apa namanya mengembangkan atau ada aturannya tentara itu harusnya jumlah seperti apa, lalu apa rencana kita. Nah, itu military logic banget. Nah, itu diadopsi oleh NGO-NGO itu internasional di Jerman lalu juga dikembangkan di daerah-daerah. Itu basisnya dulu militer. Karena perencanaan militer itu dianggap lebih lebih strategis sekali. Lebih strategis, lebih logik, dipikir secara logik sehingga diadopsi menjadi dan di semua renstra itu modelnya kayak gitu sekarang. Itu kira